Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan 5 Dash Pro 2 untuk Lab TI. Nah, untuk hari ini di minggu kelima kita bakal membahas tentang Visual Basic. Jadi untuk Visual Basic yang pertama kita bakal bikin dua program. Yang pertama biodata, yang kedua itu kalkulator. Nah, yang pertama ini adalah bentuk awal ya. Jadi ketika kita masuk VB itu biasanya muncul kayak gini. Nah, ini Nah, ini akan muncul kayak gini. Ini kita bisa pilih yang mana yang sesuai kita butuhin. Untuk sekarang kita bisa milih yang standar exe atau exe itu extension dari foldernya, dari filenya. Nah, ini standar saya standar ya, seperti biasa aja. Oke, kita oke. Nah, di sini ini ada yang namanya tools. Di sini ada bagian barang-barang yang bisa kita gunain nih. Di sini juga ada macam-macam, ada file, ada edit, ada view. Nah, fungsinya di sini kalau misalkan kalian kehilangan ini kayak toolbox ini, atau misalkan ini kayak project yang satu ini yang satu, atau enggak kayak misalkan form juga hilang misalkan, atau yang kayak gini hilang nih, misalkan nih toolboxnya hilang, kalian bisa munculin lagi dengan cara view. Jadi di view ini kalian bisa munculin apa yang kalian butuhin. Misalkan di sini ada tadi hilang toolbox ya, berarti coba klik toolbox, dia bakal muncul lagi kayak gitu. Itu sebenarnya kalau misalnya ada yang kepencet silang aja, kalian bisa benerin di view ini. Nah, terus ada add form di sini, kalian bisa nambah add form di sini, atau mungkin di sini juga bisa di bagian kanan, sisi kanan sini. Ada format, ada debug segala macam. Nah, ini ada run bisa dipakai dari sini. Ada save dari file di sini, ada bisa open project kalian segala macam, ada new project. Nah, di sini itu ada macam-macam tools. Di sini kita akan bikin yang namanya biodata. Nah, biodata itu kan berarti kita butuh inputan. Inputan itu bisa pakai text box. Jadi text box di sini bisa kita klik dulu. Nah, kita bisa drag nih. Kita drag, termuncul teks 1. Nah, ini kalian bisa copy dengan Ctrl C, terus Ctrl V. Nah, di sini kalian akan muncul Microsoft Visual Basic, already control name. Nah, ini jangan pilih yang yes, pilihnya yang no. Nah, walaupun dia tetap kelihatannya itu teks 1, yang penting nama ininya beda. Jadi kayak di sini ada teks 1, di sisi kanan ini kalau kalian lihat di bagian atas, teks name ini teks 1, dan yang di sini itu teks 2. Itu yang penting, walaupun di sini teks 1 ya. Ini bisa diatur. Jadi kalau yang ini itu ibaratnya nama variabelnya. Kalau yang ini itu nih, jadi yang teks 1 teks 2 ini variabelnya. Nah, yang muncul itu cuma caption aja. Nah, itu bisa diganti di teks. Kalau kalian scroll ke bawah bisa diganti, ini bisa dihapus. Jadi nanti ini kosong aja. Bisa kita hapus lagi. Nah, kan misalnya kalau ada teks gini harus kejelasannya dong. Kejelasan kayak ini tuh buat apa, ini buat apa. Nah, di sini kita bisa nulis nih, misalkan di sini tulis nama gitu ya. Nama. Nah, ini kita bisa pakai nama label juga, terserah kalian. Di name-nya di sini label, sesuai yang dibutuhin aja. Nah, di sini ada button nih. Jadi di sini label ini cuma buat tunjukin doang. Di sini ada button untuk ketika kita klik dia akan terjadi sesuatu kayak gitu ya. Kita bisa masukin gambar, kita masukin teks. Di sini cuma sebagai frame doang, biasanya tuh biar ada tambahan-tambahan bumbu-bumbu biar lebih bagus aja. Terus ada combo box, ini bisa buat milih banyak, ada list box segala macam, ada radio button. Terus ada checkbox juga. Checkbox ini bisa milih semuanya atau salah satu. Kalau radio button ini cuma pilih salah satu doang kayak gitu. Nah, di sini ketika kita udah milih, misalkan di sini kita ada nama ya. Kita kasih dulu. Kita mau inputnya di sini nih, tapi keluar di sini. Nah, ini kita klik di sini. Kita bukan ngoding kayak di Pascal yang semuanya diatur dari atas sampai bawah gitu ya. Kita pengennya di komen doang nih. Jadi ketika kita ngeklik ini, dia akan terjadi apa kayak gitu. Di sini namanya komen 1 tetap. Nah, ini kalian bisa ganti di bagian ini caption. Jadi captionnya bisa tulis misalkan print misalkan. Dia bakal berubah di sini. Nah, ini kalau kalian klik, ini bisa kalian input. Misalkan nama Fadilah. Tapi ketika kita klik, dia nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena belum ada isinya, belum ada codingannya. Jadi gimana cara ngisinya? Itu diklik klik kiri 2 kali. Ntar bakal muncul kayak gini. Nah, ini bisa kalian lihat nih, ada private sub, comment 1 klik, and sub. Maksudnya adalah ini adalah sub bagian dari codingan yang ini. Jadi tadi kan dari sini namanya itu comment 1 kan. Namanya comment 1. Di sini ada comment 1 klik. Jadi ketika comment 1 diklik, dia akan running semua yang ada di dalam sini. Apapun yang ada di dalamnya. Jadi misalkan tadi kan kita mau ngeluarin output di sini ya. Di sini kan teks 2 kan namanya. Nah, di sini itu ada teks 1. Di sini ada teks 1. Berarti di sini kita bisa milih. Berarti tadi kita inputnya di teks 1 dan outputnya di teks 2. Berarti kita klik kiri 2 kali di sini. Di sini kita tulis. Tadi kan teks 2 ya, kita mau outputnya. Teks 2 sama dengan, misalkan di sini terserah kalian mau masukin apa. Misalkan
nama saya gitu ya, kutip. Nah, di spasi nama variabel dari yang kita input tadi. Misalkan di sini tadi kita inputnya di teks 1 kan. Berarti tulis di sini teks 1. Udah, bisa ditutup, kita coba running, bisa apa enggak? Oke, muncul. Kita coba ya, Akbar, print. Dia akan muncul di sini. Nama saya Akbar. Nah, ini bisa dirubah nih. Tuh. Nah, gimana cara biar nggak dirubah? Biar gimana caranya nih? Kita mau ketika output nih, dia nggak bisa dirubah macam-macam. Di sini kita bisa tulis di sini. Bisa pilih yang bagian lock. Di sini locknya masih false kan? Masih bersifat salah. Jadi kalau bersifat true, dia akan di lock. Jadi ketika kita play, di sini kita nggak bisa ngerubah-rubah dia. Jadi mau diklik apapun, misalnya sini Akbar, print, dia tetap akan keluar nama saya Akbar, tapi dia nggak bisa dirubah sama sekali, nggak bisa dihapus, nggak bisa diapa-apain, kayak gitu ya. Oke, kita bisa tutup. Nah, jadi misalkan, nah bisa juga nih, kalau misalnya kalian nggak pengen pakai teks, kalian bisa pakai label ini, label yang pertama, kan pakai nama ya. Kita pakai label sini outputnya nih, misalkan. Nah, ini bisa kita pindah ke atas, ini kita bisa hapus. Itu bisa otomatis caption ya, tapi hati-hati, kadang backspace dia itu ngapusnya itu sama nama-namanya juga. Jadi ini hati-hati juga, bisa cek lagi ya. Kalau caption doang nggak apa-apa. Nah, misalkan di sini kalian kita pengen outputnya di sini, bukan di text field lagi gitu ya. Kita klik 2 kali lagi. Kita lihat di sini namanya apa tadi? Label 2. Berarti di sini kita ganti label 2. Nah, kita coba running. Kita coba Akbar. Nah, di sini kita nggak muncul apa-apa kan? Tapi kita print dan muncul nama saya Akbar sesuai sama kotaknya di mana tadi. Dari naruh sini jadi muncul di situ. Nah, misalnya sini naruhnya ya. Kita play gitu ya. Fadilah, print, dan akan muncul nama saya Fadilah atau nama saya Akbar atau siapa gitu ya. Nah, di sini kalian bisa masukin banyak sekaligus. Maksudnya gimana? Misalnya kalian mau masukin nama sama npm. Kita copy aja. Kalau bisa copy jangan sama terus di sini misalkan ke npm gitu ya. Ini bisa copy juga. No, ini teks berapa ini? Ini teks 2. Oke. Locknya bersifat berapa? False, bersifat false ya. Nah, berarti di sini printnya bisa berubah nih. Di sini kita rubah. Kan kita pengen dua-duanya muncul kan. Berarti tadi yang pengen pertama nama saya, jadi ntar nama saya spasi isi yang dari teks 1 ditambah kutip lagi spasi biar rapi npm saya spasi titik kutip ditambah teks 2. Nah, ketika di running ini kan keluar gini nih, npm saya nama saya npm saya, kenapa? Karena ini nggak ada isinya kan. Nah, ini bisa kita rubah misalkan Akbar sini 12 11 sekian gitu ya. Print akan muncul nama saya Akbar, npm saya 12 11 70. Nah, itu sesuai sama yang ada di sini. Ada di sini. Kayak gitu. Nah, ini bisa dirubah. Jadi kalian nggak harus ngikutin di sini teks 2, teks 1. Jadi kalau kalian pengen biar lebih terorganisir gitu ya. Misalkan di sini nama variabel, ini nama variabel sama aja gitu ya. Diganti nama. Nah, di sini diganti misalkan npm. Nah, ketika kita di sini running, ini akan nggak akan keluar apa-apa. Tuh. Kenapa? Karena di codingan kita itu adanya teks 1 dan teks 2. Sedangkan di sini namanya nama dan npm. Oke, misalkan di sini kita rubah ya. npm. Kita ganti nama. Oke. Play. Terus kita isi print, baru keluar nama saya Akbar, npm saya 12 11 70 kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada yang hitung-hitungan nih. Hitung-hitungan ini bisa kalian misalkan di sini buttonnya banyak. Kan misalnya kalau kalkulator itu angka pertama gitu ya. Bentar, sorry. Label 1. Kita ganti di captionnya angka 1 misalkan gitu ya. Di sini angka 2. Nah, di sini biasanya buttonnya banyak gitu ya. Misalkan buttonnya ada yang pakai misalkan di sini plus. Jadi kalau kita plus hasilnya gimana gitu ya. Oke, ini kita copy. Jangan lupa di no. Captionnya minus misalkan, plus minus. Nah, misalnya kayak gini ya. Terus kita pengen outputnya itu ada di, kita ambil kayak gini deh, sama di sini. Oke, kita mau outputnya di sini. Karena kita pengennya nggak pengen berubah, jadi locketnya di versi true. Nah, ini dikasih namanya dirubah, bisa pakai angka 2. Terus di sini ada angka 1. Oke, di sini
Di pas ini kita bisa berubah juga. Jadi kita pengen dia kan ngelakuin outputnya itu di sini ya. Sini namanya itu text 1 ya. Berarti nah di sini karena kita butuh angka, berarti kita ngedefinisin dulu nih. Kalau kalian di Pascal itu ada variabel ya, ada var a b titik 2 integer. Nah sama di sini juga ada. Jadi dia makanya dim nama variabelnya, koma, misalkan di sini kita angka 1, nama variabel a sama b as integer gitu ya. Nah dia akan berubah dimana jadi biru nih, as integer, dim juga akan berubah jadi biru. Nah baru mulai a sama dengan val angka 1. Maksudnya apa? Jadi fungsi dari val ini dia bakalan digunain untuk nge-convert. Jadi dia akan merubah. Dan tadi kan angka 1 ini berupa string kan, karena kan kalian bebas ngisi berapa aja. Nah, val ini berubahnya fungsinya untuk nge-convert, merubah si angka 1 ini jadi variabel a. Nah, variabel a ini integer, berarti dia bakal berubah jadi integer. Nah, di sini ada c sama dengan a. Jadi kan a, kita ini bagian plus ya, di bagian komen yang ini ya. Coba kita cek lagi klik 2 kali. Nah, ya benar ya, bagian a b. Terus di sini keluarlah teks 1 sama dengan misalkan c gitu ya. Kita play coba ya. Misalkan 5 ditambah 3 plus 8. Nah, ini masih dirubah nih. Mau kalian catat gimana pun bisa berubah. 5 tambah 7 jadi 12 kayak gitu ya. Sama juga, nah gimana caranya nambah yang di minus nih? Kalian klik 2 kali. Nah, kalian muncul baru lagi nih private sub komen 2. Komen 2 yaitu komen yang ini. Namanya komen 2. Di sini komen 1 kayak gitu ya. Nah, di sini sama juga dim a, b as integer, enter. A sama dengan val angka 1, b sama dengan val angka 2, c sama dengan a min b, teks 1 sama dengan c. Nah, ketika kita play misalkan 5 sama 3, kalau kita tambah hasilnya 8, kalau dikurang hasilnya 2. Kayak gitu dah, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.